Hai guys, kembali lagi bersama saya di YouTubeku. Oke guys, hari ini aku amat bombah ya. Aku tuh bombah dari tadi. Maksudnya aku menuju kamar mandi guys, atau mau sampai bosku. Terus gue mau jam setengah 9, setengah 10, jam 10. Aku nih setengah jam luwe punjul bahkan. Guys, aku ki jane iki nak ra ngomong malah males-malesan ya guys. Oke guys, aku ini ameh. Aku masih kandung. Aku mau bercerita guys, tak boleh cerita sini. Ya guys, aku ya bingung namanya boleh cerita apa. Iki anu ya ceritane kang anu ya wong wedok curhate wong wedok ya kan. Oke guys, jadi gigi ada laki-laki kan akeh wi wong lanang sing kaya apa jenenge apa ngapus kerja kok apa aku gimana urusan rumah tangga kayaknya aku ngepel nunggu kan akeh sing tak gelem ya termasuk biyen alah rasa ngomong ke wis kayak gitu banyak wong lanang sing kaya ngono kuwi kan. Nah ini tuh ada cerita atau dari apa namanya teman Instagramku, dia tuh curhat ke aku guys. Ya tak bacain ya. Aduh, susah guys. Keluar mobil guys. Ada yang punya suami kayak suami saya enggak ya? Saya seorang istri usia 27 tahun, anak saya satu usia 7 bulan. Kayak capek banget, apa-apa harus dibedain. Ini kan tugasnya cewek. Saya ibu bekerja, punya bayi, posisi lumayan, gaji 9 juta di luar kerja. Saya buka warung di rumah untuk bersih antara 3 sampai 4 juta sebulan. Keren banget ya kan. Jadi total sebulan saya bisa 12 sampai 13. Suami juga kerja gaji 5 jutaan. Selama ini sehari-hari pakai uang saya. Kalau ada arisan, sedekah, beli bensin juga pakai uang saya. Saya nggak masalah sebenarnya karena itu pun masih cukup.
Sebagai gambaran saya jelasin dulu keseharian saya, Min. Saya pagi-pagi bangun jam 4, beres-beres rumah sebentar, masak sarapan, masak empasi. Suami minta empasi harus masak sendiri, nggak boleh pakai instan karena ada pengawetnya. Mandiin anak, nyuapin anak, dandan jam 7 berangkat kerja. Jam 2 pulang, langsung megang anak. Jam 5 sampai jam 8 saya buka warung sambil ngomong anak. Habis warung tutup, saya beres-beres rumah, makan malam, nenenin anak, mandi, bersih-bersih, nyiapin buat besok. Sering saya baru tidur di atas jam 11 malam. Saya kesel banget, suami saya manjanya minta ampun. Saya punya neni yang megang anak saya kalau saya kerja. Neni kadang bantu-bantu bersih-bersih juga kalau saya sudah selesai kerja. Anak udah sama saya, gaji nani juga saya yang bayar karena kata suami, nani kan gantian apa yang harusnya jadi tugasmu, jadi ya kamu yang memang harus bayar dia. Telek. Saya kesel banget, suami saya nggak rapi, handuk dilempar, baju berantakan, lemari udah dirapikan berantakan. Dia sama sekali nggak mau pegang pekerjaan rumah karena menurutnya itu pekerjaan cewek. Sekedar makan dan minum harus saya yang ambil, kalau nggak diambilin ngambek dan nggak makan. Habis makan piring dan gelasnya dibiarin saja di meja makan, bawa makanan dan minuman ke kamar dan ruang kerja, tapi nggak ada diberisin sampai berhari-hari di situ terus sampai bau. Ngelepas baju langsung ditaruh di lantai, boro-boro naruh di tempat cucian foto. Tiap saya pulang kerja lihat rumah berantakan tuh rasanya capek banget memang, guys. Jadi kalau kita habis kerja kok ngerti rumah berantakan, selip, masya Allah. Semua pekerjaan rumah saya yang ngelakuin. Ikut belanja bulanan harus saya, nyuci piring, nyetrika, beres-beres, masak, pokoknya apa-apa saya. Sekedar nenteng makanan, misal kita lagi pergi dalam dan saya minta tolong bawain makanan, dia nggak mau, alasannya masa cowok yang nenteng makanan, harusnya cowok yang perhatian. Saya capek, Min, apa-apa disalahin kalau ada yang kurang, misal bahan makanan di kulkas ternyata ada yang habis, saya minta tolong ke suami beliin karena saya juga warung kan, dia nggak mau, alasannya masa cowok disuruh belanja. Kamu aja lah, kalau nggak sempat hari ini ya besok aja kan bisa. Saya didikte cara mendidik anak, dia bilang aku tuh pengen kamu rajin bacain cerita buat anak, bacain buku, ngajarin tentang agama rutin gitu setiap hari. Emang guru ya mengajarkan, cuma ya tidak sedetail itu dulu. Saya awalnya iya aja, tapi lama-lama kok saya masih disalahin, apalagi misal nggak sempat baca buku karena saya sudah kecapean. Saya jawab aja, lah kok cuma aku, kamu juga dong, banyak kok ayah yang bacain buku buat anak-anaknya. Dia jawab, ya kan lebih enak kamu yang baca dan ngajarin karena ibunya. Lah terus ngapa wing gawe anak? Iya. Misal ada kegiatan kemasyarakatan, saya yang disuruh ikut. Oh, kemasyarakatan guys, sorry. Saya disuruh ikut, saya pokoknya harus aktif, harus banyak sosialisasi. Dia pernah bilang, kamu banyak interaksi sama ibu-ibu di sekitar sih biar kita bermasyarakat. Loh, dia sendiri nggak pernah ikut acara bapak-bapak karena alasannya capek dan kegiatan bermasyarakat ya harusnya ibu-ibu. Pernah saya dan suami pergi ke kota, kita lupa nggak beli makanan buat mertua karena saya buru-buru belum buka warung. Suami nyalahin saya, harusnya ya kamu yang ngurusin kayak gitu, itu kan tugasnya cewek. Ya Allah, bujuku tak pegat guys. Saya jawab, loh kenapa harus ada yang membedakan cewek atau cowok? Kalau misal kamu ingat ya tinggal bilang sih, kenapa dia jawab urusan kayak gitu ya cewek lah, masa cowok. Saya tanya terus, cowok tugasnya ngapain? Tugas dia bingung sebentar, habis itu dia jawab, ya nyuci mobil sama ganti oli. Itu urusannya bengkel woi. Saya yakin dia nggak berani bilang tugasnya cowok ya nyari nafkah, karena selama ini saya juga nyari nafkah. Habis itu saya kesel banget, tapi saya diem aja daripada ribut. Nyuci mobil aja dia nggak pernah karena malas. Pajak mobil aja minta saya yang ngurusin. Kalau ganti oli emang saya nggak ngerti. Makan harus disiapin, pokoknya kalau jam makan masakan harus sudah matang di meja makan, udah disiapin piring, nasi, gelas, air buat dia. Pernah pas itu
di kulkas kehabisan stok, saya nggak ada bahan buat masak makan malam. Saya nawarin untuk makan di luar saja sekali-sekali. Dia nggak mau dan nyuruh saya yang nyari makanan keluar rumah teman malam-malam. Alasannya malas keluar rumah. Pernah suatu hari nanya nggak berangkat, saya repot ngurus rumah dan kecapean, rumah berantakan, suami sama sekali nggak bantu. Saya ngeluh ke suami kalau saya capek banget, dia bales ya siapin. Ya siapa yang nyuruh kamu kerja? Aku nggak nyuruh kamu kerja. Sekilas emang kelihatan perhatian karena nggak mewajibkan saya kerja, tapi kalau saya nggak kerja dia pelit banget, dimintain uang susahnya minta ampun. Mau beli sabun aja udah kayak ngemis-ngemis, katanya saya boros. Makan nanti dong, beliin baju buat saya aja, cuma 1 kali setahun pas lebaran, itu pun saya yang rengek-rengek biar setidaknya saya bisa bilang ke ortu saya kalau saya dibeliin baju sama suami. Saya nggak nyaman harus ngemis-ngemis kayak gitu. Lagian saya nggak rela ninggalin pekerjaan saya dengan gaji yang lumayan, udah enak di sini. Ada saran nggak menghadapi suami begini? Emang harus semua cewek ya yang ngehandle, emang harus dibedakan tugas cewek mana tugas cowok mana? Karena saya rasa selama masih bisa saling bantu, kenapa enggak? Saya dibilang feminis sama suami, nggak tahu kenapa kok rasanya sakit hati. Menurut istri ya harus nurut sama suami, ngurus pekerjaan rumah tangga full. Saya nggak masalah bantu ekonomi keluarga. Selama ini saya lakukan pekerjaan rumah, saya berusaha melayani suami dengan cara yang terbaik, tapi capek banget rasanya. Masa saya yang harus tanggung jawab semua sih? Lihat dia santai-santai aja, padahal saya pontang-panting kesana kemari. Awalnya saya ikhlas lillahi ta'ala, tapi lama-lama enak dan capek juga, apalagi makin kesini kalau ada apa-apa saya yang disalahin. Ya harusnya kamu yang ngurus, kamu aja lah, itu kan tugasmu. Katanya kalau saya kerja ya silahkan, tapi kalau udah di rumah ya harus ngelakuin kerjaan rumah. Bisa bayangin gak habis capek kerja terus jadi IRT yang punya bayi dan nggak ada yang bantuin pekerjaan rumah tangga, jadi IRT aja capek ya kan bu ibu? Apalagi saya harus kerja, buka usaha, istirahat cuma pas tidur doang, dan itu pun nggak full karena anak masih suka bangun malam-malam. Oh iya, saya lulusan S2. Dulu sebenarnya nikah saya fokus banget ngajar pendidikan dan karir, tapi sekarang saya lebih fokus ngurus anak. Karir juga masih stuck di situ aja, padahal saya bisa lebih dari sini, tapi suami nggak suka saya terlalu sibuk, jadi ya udahlah, terpaksa stuck di sini posisi yang sekarang. Semoga bisa dipahami ya. Minta maaf kalau saya banyak ngeluh, tapi asli saya capek banget, makanya pengen ngeluh di sini. Masalah rumah tangga ada yang tahu, waktu saya pun nggak pernah tahu semua. Semoga saya tidak dapat insting baru di pendapat dari teman-teman. Kira-kira gimana caranya bisa kebiasaan patriarkinya dia hilang, atau minimal melemah lah, nggak kayak gini. Itulah guys, lagi-lagi yang koyok telek kuro ya kan, tidak membantu. Nah aku tak lihat apa lagi, gaji si perempuan lebih besar dari gaji laki-laki itu. Nah, bagi aku guys, kalau lu gitu. Jadi pada kalian gimana? Komen ya.